Dalam industri otomotif, yang memiliki peran paling besar dalam menggerakkan perkembangan mobil adalah perusahaan otomotif itu sendiri. Karena mereka lah yang pada bersaing dalam menciptakan berbagai macam mobil untuk bisa mendapatkan perhatian kita-kita sebagai pelanggan dan membeli mobil mereka. Tapi kadang kita suka lupa kalau yang berperan bukan cuma perusahaan otomotif aja, tapi perusahaan yang modif mobil pun bisa berpengaruh dalam terjualnya sebuah model. Karena biasanya mereka mengambil mobil yang standar terus mereka modif dan dijual lagi dengan tambahan power. Perusahaan modif mobil ini kadang sampai dibeli langsung oleh perusahaan mobil supaya bisa lebih gampang dalam bekerja sama. Tapi ada juga yang tetap independen dalam menjual mobil yang dimodif. Dan kalau mereka udah handal, mereka akhirnya bisa membuat mobilnya sendiri. Nah, inilah yang bakal kita bahas. Sebuah perusahaan yang jago dalam ngemodif Porsche. Mereka adalah Ruf Automobile. Ruf Automobile atau yang biasanya dipanggil Ruf aja memiliki awal yang sederhana. Pertama kali didirikan oleh Alois Ruf Senior sebagai bengkel mobil pada tahun 1939 di Pfaffenhausen, sebuah desa kecil sebelah barat Munich, Jerman. Awalnya mereka cuma menawarkan jasa perbaikan dan maintenance untuk mobil. Tapi di tahun 1955, Ruf Automobile mulai membuat kendaraannya sendiri. Gue bilang kendaraan ya, pakai tanda kutip, karena yang mereka buat adalah sebuah turbas yang ternyata sangat disukai oleh banyak orang sampai dibuat perusahaan terpisah untuk bikin bis. Terus kapan mereka mulai modif mobilnya? Anda bertanya, itu berawal di tahun 1963 ketika anak dari Alois Ruf Senior, yaitu Alois Ruf Junior, menemukan passionnya untuk mobil sport, terutama mobil Porsche. Alois Ruf Junior bilang kalau passion ini muncul ketika bapaknya lagi ngendarain bisnya, terus Porsche 356 nyusul di depannya, terus tiba-tiba mengalami kecelakaan. Pada saat itu juga bapaknya langsung membawa pengemudi itu ke rumah sakit dan memperbaiki mobil Porsche-nya. Dari situ Alois Ruf Junior mulai tertarik sama mobil Porsche. Setelah kematian dari bapaknya, Alois Ruf Junior mengambil alih bisnis Ruf Automobile dan fokus pada passionnya, mobil Porsche, terutama yang 911. Sebelum gue mulai ke bagian selanjutnya, kayak video sebelumnya tentang Saab, gue nggak bakal nyebutin semua model yang mereka buat. Cuma beberapa aja yang memang ikonik, oke? Alright, kita lanjut. Akhirnya di tahun 1977, Ruf Automobile berhasil mengeluarkan mobil pertama mereka yang didasarkan pada Porsche 911 Carrera RS 3.0 dan dikasih nama Ruf Turbo 3.3. Mobil ini memiliki mesin 3.3 liter flat six dengan turbocharger yang menghasilkan 307 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 5,1 detik dan bisa mencapai top speed 284 km per jam. Lumayan kenceng ya, tapi itu belum apa-apa. Karena di tahun 1983 dibuat mobil Ruf BTR yang menggunakan mesin 3.4 liter flat six yang menghasilkan 374 horsepower, memiliki akselerasi 0 ke 100 dalam 4,3 detik dan dapat mencapai top speed 294 km per jam. Dari speknya yang terus meningkat tiap ada model baru, mungkin lu bertanya, "Can we get much higher?" Yes, we can. 1987 menjadi tahun di mana Ruf yang awalnya cuma terkenal di Jerman jadi terkenal di seluruh dunia. Apa yang mereka buat? Sebuah monster yang bernama Ruf CTR atau disebut juga Yellowbird yang didasarkan pada Porsche 911 Carrera 3.2. Ruf CTR menggunakan mesin 3.4 liter flat six dengan twin turbocharger yang menghasilkan 469 horsepower. Power besar ini juga dibarengin sama akselerasinya yang gak main-main dengan 0 ke 100 dalam 3,9 detik. Tapi yang membuat Ruf CTR menjadi terkenal adalah top speednya yang mencapai 339 km per jam. Rekor ini membuat Yellowbird menjadi mobil produksi tercepat di dunia dan mengalahkan pemecah rekor sebelumnya, yaitu Ferrari F40. Di tahun 1988, top speednya naik lagi menjadi 342 km per jam. Kayak 339 km per jam masih nggak cukup ya. Ruf terus membuat berbagai macam mobil setelah Yellowbird, seperti Ruf BR2, CR2, dan BR4. Tapi apa yang banyak orang pengen adalah kelanjutan dari Ruf CTR. Dan akhirnya pada tahun 1995, datanglah Ruf CTR2. Mobil ini menggunakan mesin 3.6 liter flat six dengan twin turbocharger yang menghasilkan sebanyak 520 horsepower. Yang kerennya lagi adalah mesin yang digunakan ini dibuat berdasarkan mesin yang digunakan pada mobil Group C Porsche 962. Bayangin aja tuh, mobil ini menggunakan mesin
yang didasarkan pada mobil balap grup C Porsche 962. Jadi ini bukan mesin yang kaleng-kaleng. Power yang besar itu membuat CTR2 punya akselerasi dari 0 ke 100 dalam 3,6 detik. Dan kalau ngebut bisa mencapai top speed 354 km per jam, yang membuatnya menjadi mobil paling cepat di dunia di tahun 1995, sampai akhirnya rekor itu dipecahkan oleh McLaren F1 di tahun 1998 dengan top speed 386 km per jam. Bayangin aja tuh, perlu sebuah hypercar legend untuk bisa mengalahkan rekor dari CTR2, bos. Selain memecahkan rekor, Roof juga menjadi terkenal ketika mereka masuk dalam seri game Gran Turismo di tahun 1998, di mana kisahnya adalah produser dari Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, berhasil bertemu dengan Alois Roof Jr. di sebuah hotel di Jepang. Dan ia meminta izin untuk menggunakan mobil Roof di gamenya, karena Roof merupakan merek yang disukai banyak penggemar otomotif. Kemudian momen bersejarah terjadi lagi bagi Roof, di mana di tahun 2007 mereka membuat Roof CTR3, penerus dari CTR2 yang sebelumnya. Gue bilang ini momen bersejarah karena ini mobil pertama mereka yang menggunakan desain yang sepenuhnya dibuat oleh mereka dan bantuan dari perusahaan Kanada bernama Multimatic. CTR3 dibuat untuk merayakan umur 20 tahun dari CTR yang pertama, serta dibukanya pabrik baru Roof di Bahrain. CTR3 menggunakan mesin 3.7 liter flat six dengan twin turbocharger yang menghasilkan 690 horsepower. Nah, perbedaan lain dari CTR3 dengan model mereka yang sebelumnya adalah mesin CTR3 ini ditempatkan di tengah, bukan di belakang. Kemudian kalau ngomong akselerasi, CTR3 bisa ngerobek muka lu dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 3,2 detik. Dan kalau lu gaspol, bisa mencapai 375 km per jam. CTR3 ini juga memiliki versi yang lebih sangar lagi yang bernama CTR3 Club Sport. CTR3 Club Sport ini ditunjukkan pada 2012 Geneva Motor Show, dan yang membuatnya sangar adalah jumlah power yang ditingkatin sampai 766 horsepower, yang meningkatkan kemampuan ngebutnya dari 0 ke 100 jadi cuma 3 detik dan punya top speed 380 km per jam. Selain CTR3 Club Sport, Roof juga membuat CTR Anniversary untuk merayakan 30 tahun sejak CTR pertama dibuat, yang dipamerkan di 2017 Geneva Motor Show. Desain dari bodi dan chassisnya dibuat oleh perusahaan Jerman bernama Vela Performance. CTR Anniversary bukan cuma penampilan doang dan gak ada powernya, karena di balik kap mesin itu terdapat 3.6 liter flat six dengan twin turbocharger yang menghasilkan 710 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,5 detik, dan punya top speed sampai 360 km per jam. Selain berbagai mobil yang udah gue sebutin tadi, Roof juga pernah mencoba membuat mobil sport listrik di tahun 2008 yang bernama E-Roof Model A. Karena ini mobil listrik, jadi yang tadinya ada mesin di bagian belakang diganti dengan motor listrik seberat 90 kg yang dapat menghasilkan 201 horsepower. Power sebanyak itu berasal dari baterai lithium ion gede yang mengganti kursi penumpang di belakang. Berapa berat baterainya? 549 kg, bos. Sehingga berat total dari mobilnya adalah 1909 kg, hampir 2 ton. Jadi udah berat, ditambah lagi dengan waktu charge-nya yang kata Roof perlu waktu 10 jam untuk keisi penuh. Waduh, kalau kehabisan baterai di antah berantah, cuma bisa pasrah sih. Tapi Roof punya rencana supaya mobil ini memiliki akselerasi dari 0 ke 100 dalam kurang dari 7 detik. Top speed 257 km per jam dan punya jarak tempuh 321 km. Mereka juga berencana untuk rilis mobil ini di 2009 Geneva Motor Show. Tapi sayangnya rencana itu gak ada yang terwujud. Dan yang muncul di Geneva Motor Show adalah model baru untuk menggantikan E-Roof Model A yang bernama E-Roof Greenster. Mobil ini memiliki ukuran baterai yang 30% lebih kecil dan lebih mampu dalam mengisi kembali energi ketika ngerem mobil. Roof sendiri berencana untuk mulai memproduksi E-Roof Greenster di tahun 2010. Tapi kayaknya sih konsep ini juga nggak terwujud karena gue sendiri juga nggak bisa nemu artikel atau apapun yang ngasih tahu kalau mobil ini berhasil dibuat. Tapi bisa dimaklumin sih, karena di era 2010 ke bawah masih lumayan susah untuk buat mobil full listrik yang bagus. Karena teknologinya juga masih belum secanggih sekarang, apalagi untuk membuat mobil sport listrik. Nah, mungkin yang ada di pikiran kalian, apakah Roof masih ada sampai sekarang? Ya udah jelas lah, Roof pasti masih ada dong. Mereka tetap fokus dalam membuat mobil mereka, tapi juga tetap memberikan jasa dalam memperbaiki dan melakukan restorasi terhadap berbagai mobil Porsche yang lama.
Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Ternyata mobil-mobil buatan mereka itu keren-keren banget. Kaget gue pas ngebaca mereka sampai memecahin rekor kecepatan dan gerinya power yang bisa dihasilkan dari mesin flat six itu. Nah, setelah nonton video ini, gimana pendapat kalian tentang Roof? Apakah kalian udah pernah dengar namanya atau ini pertama kalinya? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.